siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya, kalau memulai pelajaran itu harus semangat. Oke, hari ini kita belajar yang namanya pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum kita ke pendidikannya, kita pertama mengabsen dulu ya. Oke, yang pertama Ruth, Manurung. Hadir, Bu. Helmi, Hadir, Bu. Sari, Hadir, Bu. Ruth Simbolon, Hadir, Bu. Sasaraci, hadir Bu. Dorma, hadir Bu. Sri, hadir Bu. Oke, semuanya hadir kan? Ya, Bu. Oke, topik kita hari ini yaitu hidup dalam kesetiaan. Apa? Hidup dalam kesetiaan. Oke, sebelum kita masuk ke pendalaman-pendalamannya hidup dalam kesetiaan itu apa, Ibu memberitahukan dulu apa itu tujuan pembelajaran kita yang harus kita tempuh. Yang pertama yaitu tujuannya yang pertama menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Yang kedua yaitu memberi contoh perbedaan kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Yang ketiga yaitu menuliskan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Oke, di yang ketiga tujuan pembelajaran ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang dimana Ibu harus membagikan kelompok dulu. Kelompok yang pertama yaitu Ruth, Helmi, dan Sari. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu Ruth Simbolon, Sasaraci, Dorma, dan Sri. Itu kelompok yang kedua ya. Coba dibentuk kelompoknya. Oke, sudah. Kelompok yang pertama tadi membahas tujuan yang pertama tadi. Coba dituliskan kelompok pertama. Apa itu hubungan antara kasih dan kesetiaan? Hubungan antara kasih dan kesetiaan. Dan kelompok dua yaitu mendiskusikan contoh perbedaan kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Nah, sebelum masuk kepada diskusinya, Ibu mau kasih tahu kenapa sih kita berbentuk kelompok. Nah, karena kita itu menggunakan model pembelajaran yang namanya itu kooperatif atau jigsaw. Nah, jadi kalau di pembelajaran yang seperti ini, kita itu disuruh untuk mengemukakan pendapat. Nah, Ibu kan sudah membagi kelompok tuh, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemukakan pendapat kalian bertiga, kelompok 1 dalam pembahasan kalian. Dan begitu juga kepada kelompok 2. Coba kemukakan pendapat dari pribadi masing-masing dan dituangkan dalam satu kertas, dan itulah yang menjadi kesimpulan yang harus dipresentasikan di depan. Pengertian anak Ibu? Ya, Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan topik-topik yang sudah kalian bahas. Oke, nanti dipresentasikan ke depan ya. Sudah. Kalian tadi membahas apa? Kasih dan kesetiaan. Kasih itu apa? Dan kesetiaan itu apa? Itu harus terdapat jelas perbedaannya. Ibu buat pengertian kasih dulu baru Nah, itu harus apa? Harus dapatlah perbedaannya apa gitu ya. Oke. Kalian tadi membahas apa? Membahas contoh-contoh. Apa? kesetiaan yang benar dan Iya. keliru. Kan ada itu yang namanya kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Dan benar itu pastinya sudah menurut kehendak Allah. Dan yang tidak keliru, yang keliru itu berarti sudah melenceng dari ajarannya Allah. Seperti apa itu kesetiaan yang tidak keliru? Yang tadi bilang yang sejalan dengan Allah. Nah, kalau yang keliru itu berarti dia tuh udah lari ajaran itu dari Allah gitu ya. Nah, mari diskusikan itu ya. Kenapa
Egois. Minum dan mabuk-mabukan. Melakukan hubungan seksual. Terus kalau di tempat kamu pasti itu kan ya sudah, waktunya sudah 15 menit. Ibu persilahkan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk mengemukakan apa saja sih pendapat-pendapat kalian mengenai tema yang sudah Ibu berikan. Silakan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1, tema kami adalah hubungan antara kasih dan kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta dan kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Pemahaman teologis utama yang mendasari bagian ini adalah pengertian tentang kasih dalam bahasa Ibrani, yaitu keset. Dan keset tidak hanya mengandung arti cinta atau kasih, melainkan lebih dalam lagi, yaitu kesetiaan. Kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Itulah sebabnya dalam janji pernikahannya seorang Kristen akan mengatakan, "Aku berjanji di hadapan Allah dalam gerejanya untuk mengambil engkau menjadi istri atau suamiku yang sah, dan berjanji hidup setia kepadamu dalam kelimpahan ataupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit. Aku akan mencintaimu dan menghormatimu seumur hidupku sampai maut memisahkan kita." Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Iya, jadi pendapat dari kelompok 1 itu sudah sangat jelas kan. Katanya hubungan antara kasih dan kesetiaan. Oke, kita bahas. Kasih tanpa kesetiaan itu gimana? Omong kosong. Iya, omong kosong. Misalnya, aku mengasihi si Ruth, aku menganggap dia sebagai sahabat, tapi kesetiaanku dalam bersahabat tidak ada. Apakah itu kasih? Tidak. Apakah itu kesetiaan? Tidak. Tidak. Iya. Cinta kasih itu sama dengan keset yang bahasa Ibrani-nya adalah keset. Ini ya. Ini tolong dihafal ya. Nah, cinta kasih ini mengajarkan kita untuk mencintai. Setelah kita sudah mencintai, berarti adalah yang namanya kesetiaan. Jadi kalau kita punya cinta kasih, kita itu harus mencintai dia dengan apa adanya, tulus. Barulah tercipta yang namanya kesetiaan. Nah, coba dibacakan ini. Kasih tanpa kesetiaan bukan kasih yang sebenarnya. Seperti apa maksudnya itu tadi Ibu sudah menjelaskan kan? Kalau misalnya aku itu mencintai si Ruth tapi aku tidak setia, sama saja dengan omong kosong. Oke. Nah, seperti contoh yang kedua seperti ini. Siapa di sini yang memiliki orang tua? Pasti semua kan? Orang tua itu siapa sih? Bapak, mama. Oke, itu adalah orang tua. Mereka menikah. Sudah? Mereka menikah. Sebelum mereka menikah, mereka itu sudah saling mengasihi. Dah, pastilah. Kalau orang yang sudah mau menikah itu pastilah ada kasih kan. Nah, setelah mereka mengasihi, mereka sudah menikah. Dalam arti segala apapun yang dimiliki oleh suami, segala apapun yang dimiliki oleh istri sudah diterima oleh kedua pasangan tersebut. Sudah? Nah, jadi setiap kekurangan itulah kalau kita bisa menerima setiap kekurangan itu berarti kita sudah setia. Kita sudah tahu kekurangan dari pasangan kita. Misalnya saya punya pacar gitu. Dia sudah tahu pacarnya perokok misalnya.
tak mau setia. Karena apa? Karena dia itu sudah menerima apa adanya, menerima kekurangan yang pacarmu miliki, kan? Nah, jadi ibu harap kalian semua itu tetap menjaga kesetiaan. Oke, tadi kan kelompok 1 sudah menjelaskan menurut pendapat mereka bagaimana itu hubungan antara kasih dan kesetiaan. Nah, sekarang kelompok 2 silakan mempresentasikan apa saja yang dibahas dalam tema kalian. Silahkan kepada kelompok 2. Oke, baik. Menurut kelompok kami, contoh kesetiaan yang benar dan yang keliru itu adalah contoh kesetiaan yang benar adalah kesetiaan seekor anjing yang bernama Hachiko dengan Profesor Ueno, dan contoh yang kedua kisah Yakub dan Rahel. Contoh kesetiaan yang keliru, yang pertama tawuran, yang kedua melakukan hubungan seks bebas, yang ketiga pergi ke tempat pelacur, yang keempat perbuatan-perbuatan negatif, yang kelima mabuk dan meminum minuman keras. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari penjelasan kelompok 2 tadi bahwasannya ada contoh-contoh kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Adanya kalian tahu contoh-contoh kesetiaan yang benar? Ada? Enggak? Yaudah, kalau nggak ada nanti jelaskan. Tapi ada juga yang namanya contoh kesetiaan yang keliru, yang berarti menyimpang. Nah, kita membahas tentang contoh kesetiaan yang benar itu seperti apa. Nah, seperti yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, bahwasanya ada yang namanya itu Hachiko. Hachiko ini adalah seekor anjing. Nah, seekor anjing ini mempunyai majikan yang namanya Profesor Ueno. Profesor Ueno itu sakit parah. Sakitnya adalah serangan jantung. Lalu ia meninggal. Di saat profesor ini meninggal, si Hachiko ini masih setia menunggu. Dia masih menunggu, sampai kapan majikanku datang bertemu denganku, lalu kami bermain bersama. Akan tetapi harapan si Hachiko ini itu sudah tidak mungkin terjadi lagi karena profesor itu sudah meninggal. Akan tetapi dia tetap setia. Dia itu tetap menunggu. Menunggu dalam artinya bukan menunggu di rumah sakitnya gitu. Tapi dia selalu menunggu profesor ini di kuburan, menemani dia di kuburan sampai si Hachiko ini meninggal. Nah, di situ ada banyak orang ingin membuat cerita dari si Hachiko ini. Berarti si Hachiko ini walaupun dia seekor anjing, walaupun dia seekor binatang, dia memberikan contoh yang baik. Nah, kesetiaan yang baik. Nah, yang kedua yaitu tokoh Alkitab yang namanya Yakub dan Rahel. Nah, pasti kita sudah tahu cerita Yakub dan Rahel ini kan, tapi ibu akan memperdalam lagi bahwasanya si Yakub ini pernah melarikan diri karena takut akan ancaman si Esau. Nah, karena takut dengan ancaman si Esau, dia melarikan diri lalu berjumpa dengan si Laban. Kenal si Laban ini siapa? Nah, si Laban ini adalah orang tua dari si Rahel. Nah, setelah lama bekerja di ladangnya si Laban ini, nah karena si Yakub ini selalu bekerja, dia hanya mengharapkan satu upah saja, yaitu untuk menikahi si Rahel. Nah, setelah paslah hari hanya mereka akan menikah, mereka tuh udah menikah, udah pas di hari hanya mereka menikah. Si Yakub ini belum tahu bahwasannya bukan si Rahel yang menjadi pengantinnya, akan tetapi kakaknya si Rahel yang namanya si Lea. Nah, pada saat di hari hanya si Yakub ini belum tahu. Nah, pada saat siap pernikahannya, nah pada saat malam hari itu, si Yakub itu terkejut melihat sosok asli dari istrinya. Lah, kok ini bukan seperti istriku, bukan seperti si Rahel. Lalu ini siapa gitu? Nah, lalu Yakub membuka tudung dari kepalanya si Rahel. Ternyata itu bukan si Rahel, melainkan itu si Lea. Pastinya kalau kita itu sudah dibohongi, kita pasti merasa kecewa kan? Lalu si Yakub ini kecewa dan marah-marah kepada orang tuanya, yaitu tadi si Laban. Nah, di saat itu dia udah kecewa, lalu si Laban ini memberikan satu pernyataan, bahwasanya seperti ini pernyataannya. Kamu boleh
boleh saja menikahi si Rahel, tetapi kamu harus menunggu 7 tahun lagi, katanya. Kita pribadi kalau disuruh menunggu 7 tahun lagi untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, masih sanggup nggak? Tidak kan? Tapi si Yakub sanggup, dia menunggu 7 tahun lagi, sehingga pada akhirnya si Yakub menikah dengan si Rahel pada setelah menunggu 7 tahun itu, lalu mereka hidup bahagia. Nah, seperti itulah contoh-contoh kesetiaan yang benar. Nah, itulah tadi contoh-contoh kesetiaan yang benar. Nah, sekarang kita membahas tentang contoh-contoh kesetiaan yang salah. Oke, yang menyimpang dari ajaran Allah. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwasanya perbuatan-perbuatan yang negatif itu seperti minum dan mabuk-mabukan, dan melakukan seks bebas, pergi ke tempat pelacur, dan tawuran. Oke. Nah, kenapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak setia itu? Kenapa? Karena mereka itu kekurangan yang namanya kasih sayang. Mereka sepertinya tidak percaya lagi dengan apa yang mereka lihat gitu, karena saking banyaknya dunia ini yang fake, yang palsu. Percuma ya si Ruth ini menemani aku, mau kawanin aku, dia datang saat butuhnya saja gitu. Nah, itu yang membuat mereka lari dari jalan yang benar itu. Jadi ibu harap kepada anak-anak ibu semua, tolong kalian itu harus melakukan contoh kesetiaan yang benar, jangan melakukan kesetiaan yang salah. Oke? Ya, Nah, Bu. itu tadi kan materi kita masih 2. Tujuan pembelajarannya yang dibahas masih 2, yang dibahas oleh kelompok 1 dan yang dibahas oleh kelompok 2. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu menuliskan bukti-bukti tentang kesetiaan kalian kepada Allah. Oke? Nah, Ibu akan memberikan tugas di sini. Nah, ini tugas kalian. Jika kalian sudah menjawab ini, maka kalian itu sudah membuktikan kesetiaan kalian, sudah membuat bukti-bukti kalian tentang kesetiaan kalian kepada Tuhan. Nah, silakan ini dijawab, ditulis dulu di buku tugasnya. Ibu tunggu 5 menit untuk menuliskan soal. Ibu diktekan ya. Ya, Bu. Nah, soal yang pertama, bagaimana kita hidup setia kepada Allah? Bagaimana kita hidup setia kepada Allah? Yang kedua, itu tadi yang ke-6 soal itu menjadi tugas kalian di rumah. Minggu depan dikumpulkan, dan ada tugas tambahan lagi. Banyak kali, Bu. Enggak banyak, cuma meringkas aja yang kau tahu, yang kau ketahui tentang yang kalian bahas tadi. Kelompok 1 bahas, kelompok 2 bahas, setelah rangkumannya. Ada 2 tugas. Yang pertama tadi menjawab ke-6 soal itu, dan yang kedua yaitu membuat ringkasan yang dari materi yang sudah kita bahas ini ya. Ya, Bu. Oke, kita melakukan doa penutup. Siapa yang mau membawakan doa penutup? Anak-anak semua, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan, di mana atas hari ini Tuhan Yesus masih memberkati kami. Bapa yang baik, kami telah selesai melakukan proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan Yesus yang mengajari kami tentang kesetiaan, supaya kami hidup menurut kehendak Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang